warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bersama saya Nia Herawati. Saya mahasiswa Fakultas Tarbiyah STAI Dr. KHEZ Mutakin Purwakarta, Prodi PAI 1D. Nah, pada kesempatan kali ini saya sudah bersama narasumber-narasumber yang hebat yang memang berkecimpung di dunia pendidikan. Dan pada diskusi kita kali ini kita akan membahas mengenai Pancasila sebagai sistem etika di kalangan generasi muda. Nah, langsung saja kita berkenalan dulu dengan para narasumber kita pada hari ini. Di sini sudah hadir para orang-orang hebat yang para pahlawan di bidang pendidikan. Yang pertama ada Ibu Nur Hayati. Beliau merupakan Kepala PAUD Miftahul Falah II. Kemudian yang kedua ada Ibu Emas yang merupakan guru dari SDN Tunas Karya Serang Panjang. Dan yang ketiga ada Ibu Elin. Beliau adalah guru dari PAUD Miftahul Falah II. Selain orang-orang hebat yang di dunia pendidikan, bersama saya juga sudah ada dua orang adik-adik kita nih, ada Winda dan Reva. Mereka adalah siswa dari SMAN Negeri 1 Serang Panjang. Nah, assalamualaikum semua para narasumber saya hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir pada kesempatan kali ini. Nah, hari ini diskusi kita temanya seperti yang sudah paparkan adalah Pancasila sebagai sistem etika di kalangan generasi muda. Pernah kita temui atau pernah kita juga lihat di media, di pemberitaan, ada pelajar yang tidak tahu atau tidak hafal dengan Pancasila. Selain itu banyak juga kita dengar berita, kita saksikan di media televisi, di media online, banyak sekali remaja yang terlibat dengan kenakalan remaja. Salah satunya seperti contohnya adalah terlibat tawuran antar pelajar, kemudian terlibat geng motor yang memang meresahkan masyarakat, bahkan sampai terjadi penyalahgunaan narkoba. Nah, hubungannya dengan tema kali ini adalah Pancasila sebagai sistem etika di kalangan generasi muda. Yang kita tahu Pancasila itu begitu kompleksnya mengatur sistem etika bagi kehidupan kita bernegara, bahkan dalam hal pelajar. Nah, yang akan kita bahas adalah sejauh mana sih urgensi Pancasila itu berpengaruh terhadap generasi muda saat ini. Apakah sikap generasi muda sekarang telah mencerminkan Pancasila? Mungkin mangga ada yang mau menanggapi? Belum mencerminkan. Menurut saya generasi muda sekarang belum mencerminkan Pancasila karena banyaknya remaja yang suka melanggar aturan, misalnya bolos sekolah, terus tawuran, terus geng motor, minum-minuman. Ada yang menampil lagi? Tapi tidak semuanya kalangan remaja begitu, ada juga yang mencerminkan Pancasila gitu, ada juga yang menuruti aturan Pancasila. Mungkin ya memang benar seperti apa yang dikatakan oleh Bu Elin sama Ibu Emas juga. Memang pemuda pemuda sekarang ada yang mungkin telah menerapkan apa itu Pancasila yang seharusnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada juga yang masih belum memahami dan juga belum diterapkan dalam kehidupan mereka ataupun para generasi muda sekarang ini. Apa yang harus kita sikapi sebagai pendidik? Mungkin kita harus menerapkan pembelajaran lebih ke Pancasila itu sendiri. Seperti apa mungkin dari dalam kehidupan sehari-hari kita masing-masing menerapkan apa itu yang tercantum atau yang isi dari Pancasila itu sendiri yang harus kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu kenyataannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Generasi muda sekarang itu ada yang sudah mengikuti atau menjalankan apa seperti yang diperintahkan oleh
Pancasila, ada juga yang belum mengikuti atau belum mengetahui atau pula mungkin mengetahui tapi mereka karena usianya yang masih labil seperti itu mungkin diabaikan saja, tapi dia tahu bahwa Pancasila itu seperti ini dan harusnya seperti ini, tapi mereka mungkin tidak mengikutinya karena apa? Karena pergaulan juga. Nah, sebagai pendidik mungkin kita harus mengarahkan mereka yang masih belum mengikuti arahan-arahan dari Pancasila itu sendiri untuk bisa menjadi generasi muda yang tangguh, yang mengikuti apa yang diberitahukan atau yang diamanatkan oleh Pancasila itu sendiri. Jadi sebagai generasi muda seharusnya mengikuti apa yang diarahkan atau yang diperintahkan oleh Pancasila. Karena kalau kita tidak mengikuti aturan-aturan yang diarahkan oleh Pancasila itu sendiri, kita mungkin akan terjerumus ke jalan yang salah. Mungkin seperti itu. Nah, kalau kita membaca berita seperti itu, melihat miris sekali ya memang kondisi para pelajar kita saat ini. Nah, dengan kondisi seperti itu, sekarang ini di sekolah kan ada program dari pemerintah yang namanya itu Profil Pelajar Pancasila. Nah, menurut bunda-bunda sekalian itu seperti apakah sih program pelajar Pancasila itu? Seefektif apakah program Profil Pelajar Pancasila itu bisa mengedukasi para siswa untuk menjadi lebih Pancasilais? Apakah memang hal itu cukup untuk diterapkan atau hanya diajarkan di sekolah, atau memang para pelajar ini butuh lebih konsep atau sebuah metode cara mengenalkan Pancasila kepada para pelajar ini, atau memang hanya cukup dengan kita belajar di sekolah dengan belajar pendidikan Pancasila dengan profil pelajar Pancasilanya yang dicetuskan pemerintah, atau memang butuh tambahan lagi untuk para pelajar agar mereka lebih menjiwai Pancasila, mereka lebih mencintai Pancasila dan bersikap Pancasilais. Mungkin ada yang berpendapat? Mungkin selain di sekolah, kalau di sekolah mungkin sangat ditekankan ya untuk tentang waktu kan sekolah terbatas. Tapi kita juga bisa diterapkan di lingkungan masyarakat. Contohnya ada program-program, misalkan program sosial, program masyarakat yang bisa diikuti oleh remaja-remaja zaman sekarang. Nah, dengan cara seperti itu mungkin anak-anak remaja bisa mengikuti atau bisa menjadi sosok pemuda-pemudi yang berjiwa Pancasilais itu sendiri, seperti itu. Dengan cara contoh bekerja bakti gitu bisa aja kan di masyarakat. Ya terus dengan jiwa sosial gitu, organisasi dalam pemuda, masyarakat. misalnya gerakan Irma, Ikatan Remaja Masjid, bisa juga itu penerapan Pancasila. Jadi banyak kegiatan atau hal positif yang selain di sekolah juga di masyarakat. Kalau tidak mengikuti kegiatan-kegiatan seperti itu, takutnya anak-anak atau remaja sekarang mengikuti kegiatan hal lain yang bukan positif tapi lebih mengarah ke negatif, misalkan ke geng motor atau mengikuti organisasi yang di luar jalur yang tidak dibolehkan oleh pemerintah. Oh, iya. Berarti memang untuk menciptakan generasi muda atau para pelajar yang Pancasilais itu tidak hanya bisa dibentuk oleh sekolah, tetapi lingkungan itu sendiri sangat berperan dan berpengaruh terhadap orang tua juga berperan. Orang tua, kalau pokok lingkungan keluarga itu
juga berpengaruh terhadap para pelajar agar lebih memaknai Pancasila. Nah, sekarang nih saya juga mau mendengar pendapat dari para pelajar kita. Jadi, kita sudah tahu tadi, kita sudah dengarkan pemaparan Pancasila seperti apa sih urgensinya di kalangan para remaja. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan nih, saya mau tahu nih pendapat adik-adik semua nih. Bagaimana sih kalian memaknai Pancasila? Apa sih Pancasila itu menurut kalian? Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang penting dipahami oleh seluruh masyarakat. Layaknya rumah, negara juga membutuhkan fondasi atau dasar yang kokoh agar bisa melindungi orang-orang di dalamnya. Menurut saya, Pancasila adalah sebuah ideologi bangsa Indonesia dan juga merupakan negara Indonesia. Semua hukum yang berlaku di Indonesia bersumber dari Pancasila. Ya, memang Pancasila. Nah, kita sudah tahu kan pandangan kalian Pancasila seperti apa. Nah, sekarang menurut kalian juga sikap pelajar seperti apa sih yang sudah mencerminkan Pancasila itu? Pelajar itu harus bersikap seperti apa agar bisa mencerminkan bahwa pelajar itu sebagai Pancasilais, memang mencintai Pancasila serta bisa memaknai Pancasila. Seperti misalkan di sekolah mentaati tata tertib sekolah, terus mengerjakan tugas dengan baik dan tepat waktu, mengikuti peraturan yang ada di sekolah. Oh iya. Nah, sekarang kita sudah dengar pendapat dari para adik-adik pelajar kita, dari bunda-bunda para pejuang pendidikan kita. Nah, berarti diskusi kita hari ini yaitu mengenai Pancasila sebagai etika di kalangan generasi muda. Jika saya dapat simpulkan bahwa memang pada saat ini di kalangan para generasi muda atau pelajar memang masih banyak kita temukan yang belum mencerminkan Pancasila, yang masih belum bisa para generasi muda itu memaknai Pancasila. Nah, hal tersebutlah yang mendasari bagi kita semua, berarti itu menjadi PR buat kita semua. Bagaimana kita bisa membuat para pelajar itu bisa lebih memaknai lagi Pancasila, bisa mencerminkan sikap Pancasilais. Dan pendidikan Pancasila itu tidak hanya bisa diperoleh hanya lewat pendidikan di sekolah saja, tetapi pendidikan dari lingkungan, dari keluarga itu juga sangat berperan dalam membentuk para pelajar itu untuk menjadi lebih Pancasilais, lebih memaknai lagi Pancasila. Jadi seperti seperti pepatahnya, tak kenal maka tak sayang. Jika kita tidak mengenalkan Pancasila, bagaimana para pelajar ini bisa memahami Pancasila, bisa memaknai Pancasila? Untuk itulah tugas kita sebagai para pendidik, sebagai para pelajar juga. Itu kalau sebagai pendidik kita harus lebih mengenalkan lagi, seperti ada Bu Nur Hayati tadi bilang bahwa pendidikan Pancasila harus kita mulai perkenalkan dari generasi paling bawah ya, pendidikan paling bawah, yaitu mulai dari pendidikan anak usia dini. Itu juga sampai ke tingkat sekolah atas, bagaimana bisa memaknai lagi Pancasila. Seperti itulah, ternyata Pancasila itu sangat berperan, sangat penting sekali dalam membuat tatanan sebuah etika di kalangan masyarakat. Terima kasih para narasumber saya hari ini. Para narasumber yang hebat-hebat, terima kasih atas waktunya, atas diskusi kita hari ini. Karena memang waktunya juga yang terbatas. Sebenarnya kalau bicara Pancasila mungkin tidak akan habis ya, bisa sampai berjam-jam, karena Pancasila itu mencakup keseluruhan aspek dalam kehidupan kita dalam bernegara. Nah, mungkin di lain waktu, di lain kesempatan kita bisa kembali membahas tentang Pancasila dengan tema yang lain. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semuanya atas waktunya, karena telah bersedia untuk berdiskusi pada hari ini. Terima kasih sekali lagi. Nah, pada kesempatan ini, pada diskusi kita kali ini saya akan tutup dengan sebuah quote atau kata-kata dari yang saya kutip dari Bapak negara kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Aku tidak mengatakan bahwa aku menciptakan Pancasila,
Apa yang kukerjakan hanyalah menggali jauh ke dalam bumi kami, tradisi-tradisi kami sendiri, dan aku menemukan 5 butir mutiara yang indah. Demikian diskusi kita hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.